Halo kawan kesejahteraan, selamat menonton talk show hasil mini riset pada mata kuliah Sistem Informasi Sosial 2019. Perkenalkan, saya Bayu akan menjadi moderator dan MC pada talk show kali ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan apa sih mata kuliah Sistem Informasi Sosial. Mata kuliah Sistem Informasi Sosial adalah salah satu mata kuliah yang ditawarkan oleh Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan sebagai salah satu matkul pilihan departemen. Matkul ini dapat diambil pada semester ganjil. Pada mata kuliah ini terdapat 3 dosen pengampu. Yang pertama adalah Ibu Susi Daryanti, yang kedua adalah Bapak Joko Suseno, dan yang ketiga adalah Mbak Sita Wayursati. Seperti yang sudah saya tadi bilang, pada mata kuliah Sistem Informasi Sosial menawarkan inovasi-inovasi terbaru dalam bidang pendidikan. Mbak Sita akan menjelaskan apa saja inovasi-inovasi tersebut. Silakan Mbak Sita. Terima kasih Mas Bayu. Seperti yang sudah diperkenalkan oleh Mas Bayu, saya adalah Zita. Saya adalah salah satu dosen dari Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Saya merupakan salah satu perwakilan dari tim dosen di mata kuliah Sistem Informasi Sosial. Mata kuliah ini sendiri dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dasar kepada teman-teman mahasiswa mengenai sistem informasi dalam studi-studi sosial, seperti dasar pengambilan kebijakan dan menganalisa masalah dan perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Topik bahasannya juga meliputi pengertian dan konsep sistem informasi baik yang dilakukan oleh manusia maupun yang dilakukan oleh teknologi. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, di sini kami juga melakukan kajian-kajian terkait dengan perubahan sosial. Hal inilah yang menjadi tema besar dalam inovasi pembelajaran yang kami lakukan di mata kuliah ini pada tahun 2019. Nah, inovasi itu sendiri di mana kami menempatkan teman-teman mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Memang di awal kami mengajak teman-teman untuk melakukan pertemuan di kelas untuk mengkaji secara konseptual apa itu sistem informasi sosial, dan selanjutnya kami mengajak kawan-kawan mahasiswa untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut terkait dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, terutama yang terjadi terkait dengan perubahan perilaku dari pengguna aplikasi online yang ada. Ada 5 bidang yang kami lihat, itu sesuai dengan kajian di dalam departemen kami. Yang pertama adalah pendidikan, kedua kesehatan, ketiga pelayanan sosial, keempat jaminan sosial, dan yang kelima adalah terkait dengan perumahan. Nah, di dalam eksplorasi tersebut, teman-teman memang akhirnya bertemu dengan para pengguna dari aplikasi tersebut untuk kemudian mencari data-data terkait, yang data-data tersebut akhirnya dirangkum dalam tulisan, baik tulisan individu maupun tulisan kelompok. Selain itu juga teman-teman membuat mind map. Mind map ini sendiri membantu teman-teman untuk melihat apa sih temuan-temuan menarik dari temuan lapangan yang mereka dapatkan. Nah, sebagai bentuk diseminasinya, ini yang sedikit berbeda juga dari pelaksanaan mata kuliah ini pada tahun-tahun sebelumnya. Diseminasi terkait dengan mini riset yang dilakukan teman-teman itu berbentuk dalam 2 bentuk. Yang pertama adalah video terkait dengan talk show. Yang kedua adalah buku. Buku ini sendiri juga berisi mengenai hasil tulisan teman-teman yang mereka lakukan, baik kajian literatur maupun kajian lapangan. Jadi di dalam mata kuliah ini mahasiswa dibagi dalam 6 kelompok. 5 kelompok melakukan riset lapangan, 1 kelompok melakukan pemetaan literatur. Itulah yang kami lakukan di dalam inovasi pembelajaran ini. Tujuan dari inovasi pembelajaran ini adalah membuat teman-teman menjadi lebih aktif dan lebih mampu untuk melihat atau mengkaji bagaimana perubahan sosial di lapangan, sehingga akhirnya tidak hanya melihat dari teks-teks yang sudah ada, tetapi juga melihat secara nyata bagaimana sih perubahan perilaku itu terjadi akibat adanya intervensi dari teknologi. Begitu Mas Bayu kurang lebih inovasi ini dan bentuknya seperti apa. Seperti yang tadi Mbak Sita bilang bahwa terdapat 6 kelompok yang berada pada mata kuliah Sistem Informasi Sosial. 5 kelompok melakukan riset di lapangan dan 1 kelompok melakukan studi pustaka. Nah, teman-teman dari 5 kelompok sudah dihadirkan di sini. Silakan teman-teman untuk memberikan hasil temuannya. Yang pertama ada Ismi, silakan. Oke, halo teman-teman. Aku Ismi dari Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan angkatan 2017. Di sini aku sebagai perwakilan dari kelompokku yang membahas mengenai perubahan perilaku di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ini kelompokku ada 10 orang. Nah, 10 orang ini kami kan banyak tuh perubahan di bidang pendidikan. Nah, di modern ini itu
banyak aplikasi yang mengenai pendidikan. Nah, kelompok kami memilih aplikasi khusus, yaitu aplikasi bimbingan belajar online. Nah, yang kami pilih itu aplikasi bimbingan belajar yang merupakan aplikasi berbayar seperti itu. Nah, kemudian yang kami wawancarai itu adalah pengguna dari aplikasi ini. Totalnya kami ada 4 aplikasi. Semuanya kami wawancarai dari pelajar SMP dan juga pelajar SMA seperti itu. Menarik ya sepertinya. Lalu berikutnya Fasti silakan. Ya, terima kasih semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fasti dari Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Angkatan 2017. Kebetulan kelompok kami akan membahas perubahan perilaku di bidang perumahan, khususnya pencarian indekos online, dan jumlah narasumber kami berjumlah 9 orang yang kebetulan semua itu dihimpun dari teman-teman kami sendiri yang menjadi pengguna aplikasi pencarian indekos online tersebut. Lalu berikutnya ada Vicky, silakan Vicky. Perkenalkan, nama saya Vicky dari Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan tahun 2017. Saya mewakili kelompok kami yang membahas perubahan perilaku di bidang layanan kesehatan. Dan kelompok kami mengambil aplikasi layanan konsultasi kesehatan. Teman-teman kami berjumlah 10 orang yang rata-rata umurnya berkisar mahasiswa sampai orang tua muda. Terima kasih Vicky atas pemaparannya. Berikutnya ada Aminah, silakan. Oke, mungkin langsung saja teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anina. Saya adalah mahasiswa dari Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Angkatan 2017. Di sini saya mewakili dari kelompok jaminan sosial untuk memaparkan sedikit hasil riset kami ketika kami bertemu informan untuk mengkaji tentang perubahan perilaku penggunaan aplikasi jaminan sosial yang disediakan oleh pemerintah. Jadi di sini informan kami ini terdiri dari beberapa kelompok umur. Yang pertama ada umur dari belasan tahun dan mayoritas dari puluhan tahun, di atas 20 tahun, dan yang terakhir itu ada satu informan kami yang berumur termasuk usia lansia, yaitu sekitar 60-an tahun. Di sini kami lebih mengkaji bagaimana sih perubahan yang terjadi dari informan kami padahal dengan latar belakang umur yang berbeda. Kemudian kendala apa yang ditemukan ketika mereka menggunakan aplikasi dengan latar belakang umur yang berbeda itu juga. Seperti itu. Terima kasih Alina. Berikutnya yang terakhir ada Fauzan, silakan Fauzan. Ya, baik, perkenalkan saya Fauzan, mahasiswa Departemen PSDK Angkatan 2017. Saya di sini menjadi perwakilan dari kelompok yang membahas mengenai pelayanan sosial. Kelompok kami mengambil bahasan mengenai penggunaan aplikasi pembuatan paspor online yang disediakan oleh pemerintah. Informan kami kebanyakan berasal dari mahasiswa dan juga pengguna-pengguna yang aktif menggunakan aplikasi online dan tentu saja umurnya juga terhitung masih muda. Nantinya kelompok kami juga akan memaparkan mengenai bahasan-bahasan tentang hasil temuan kami di lapangan. Nah, teman-teman kan sudah melakukan riset di lapangan nih, pasti ada temuan-temuan menarik kan yang ditemukan sama teman-teman. Terutama teman-teman kan membahas tentang bidang yang baru gitu, aplikasi dan lain sebagainya. Pasti ada apa saja yang melatar belakangi teman-teman pengguna supaya bisa mereka, kenapa sih aku milih pakai aplikasi nggak melakukannya secara konvensional? Mungkin ada yang bisa menjawab? Coba nih, dari aku dulu ya. Kalau dari bidang perumahan nih, kan saya sendiri tentang indekos online. Pasti teman-teman kalau misalnya lagi di daerah asal gitu, perantauan di Jogja, sangat membutuhkan sekali nggak sih aplikasi pencarian indekos online yang itu tuh mereka yang udah lengkap gitu loh, yang deket kampus yang mana, fasilitasnya apa aja. Mungkin itu yang melatar belakangi alasan para pengguna ya yang kami temui gitu kali ya, lebih memudahkan mereka untuk mereview, untuk mencari indekos yang cocok untuk mereka gitu. Dari segi biaya juga mungkin yang paling diperhatikan, kemudian jarak ke kampus, kemudian fasilitas yang disediakan itu apa aja gitu. Jadi kemudahan aksesibilitas dan teman-teman bisa memiliki kebebasan untuk memilih mana yang paling cocok. Iya, dan hemat waktu juga kan, dia nggak harus datang dulu ke Jogja survei ke kosan yang A terus kemudian pindah ke B ke C gitu. Dia mungkin di rumah, mungkin asalnya dari Jakarta, langsung duduk di rumah aja, bisa scroll, modal wifi doang kan, scroll gitu, terus misalnya ada yang cocok tinggal telepon, masih ada kamar kosong nggak gitu. Jadi memang sangat membantu ya teman-teman yang ada di luar kota. Iya, benar. Mungkin ada teman-teman yang menemukan alasan lain?
Kalau aku sendiri sih beda sama Fasti ya. Kalau Fasti tadi itu kan dia murah enggaknya itu bergantung pada kosnya itu sendiri, enggak pada aplikasinya. Nah kalau punya aku kan pendidikan nih, jadi tepatnya lagi itu tentang bimbingan belajar online. Nah itu yang mempengaruhi besar kecilnya harga itu justru dari aplikasinya, beda sama punya Fasti tadi. Nah kalau di punya aku kan teman-teman tahu sendiri ya, bimbingan belajar offline dengan berbagai brand itu kan harganya cukup lumayan nih. Nah makanya dari 10 informan yang kami wawancarai itu mereka sepakat kenapa kok mereka milih bimbingan belajar online itu karena jelas harganya lebih murah, bener-bener ratusan kali lebih murah. Kayak yang bimbingan belajar offline konvensional itu di atas 5 juta, sedangkan yang bimbingan belajar online ini tuh under 1 juta. Nah tetapi terus selain itu juga mereka sama kayak Fasti tadi, mereka nggak harus datang kayak gitu, jadi mereka semuanya serba online, semuanya tinggal lihat video, nonton video, terus nanti mereka bisa dapat pembelajaran tanpa harus di kelas, terus tanpa harus bertatap muka dengan guru, tapi cukup dengan lihat HP, nonton videonya, mereka udah jelas banget nanti. Dan tentor-tentornya pun mayoritas ternyata tuh S2, jadi lebih dari yang ada di guru. Kan kalau di kelas kan biasanya S1 ya guru itu, nah di sana itu tentornya juga bagus. Jadi itulah kenapa teman-teman pelajar yang masih SMP, yang masih SMA, bahkan juga SD, tapi kami wawancara hanya SMP dan SMA itu pilih pakai aplikasi belajar online karena bisa, selain murah itu bisa digunakan kapan aja dan di mana aja asalkan ada kuota internet. Dan satu lagi berarti kualitas tenaga pengajarnya ya? Iya, dan kualitas tenaga pengajarnya yang mayoritas itu udah S2. Nah kalau ngomong-ngomong tentang inovasi-inovasi baru dalam bidang teknologi kan kita ada hal yang perlu diadaptasi seperti user experience atau user interface, atau bahkan ada satu lagi kekurangan dari developernya sendiri kan. Nah kalau dari teman-teman ada nggak yang ditemukan di lapangan tentang masalah itu? Mungkin aku masuk ya. Jadi ya di sini kami melakukan riset itu di aplikasi jaminan sosial yang disediakan oleh pemerintah. Nah itu juga ada salah satu masalah yang kami lihat itu cukup krusial dan emang harus segera untuk diperbaiki, yaitu tentang interface. Karena di sana itu dalam human interface itu masih kurang gitu. Di sana terus selain itu juga masih ada problem dalam aplikasinya itu, dimana terkadang itu suka ya tiba-tiba lemot atau nge-hang, padahal penggunanya itu juga harus segera menggunakan aplikasi yang susah untuk melakukan pendaftaran, untuk melakukan cek kesehatan dan lain-lain. Nah itu sih, kalau mungkin yang lain ada nggak? Nah mungkin kan itu dari developernya ya? Iya, kalau dari penggunanya sendiri ada mungkin yang menemukan masalahnya? Di tim kami sih, jadi tim kami kan tentang pembuatan paspor ya. Kalau mungkin tadi di bidang pendidikan sama bidang perumahan kan targetnya jelas kaum-kaum yang memang sudah familiar dengan teknologi. Kalau tim kami menemukan bahwa pembuatan paspor itu targetnya tidak hanya orang-orang yang sudah familiar dengan teknologi, tapi ada orang-orang tua juga yang mereka itu belum seluruhnya familiar dengan teknologi. Akhirnya dengan prosedur yang sekarang malah diarahkan menggunakan aplikasi online ataupun internet itu, akhirnya beberapa target itu malah tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut, terkendala dengan penggunaan teknologi. Dan tidak bisa dihindari bahwa itu problem bagi penggunanya, bahwa teknologi membantu mereka yang sudah bisa menggunakan teknologi, tapi bagi orang-orang yang belum sampai situ itu justru menjadi kendala dan halangan bagi mereka gitu. Kalau di tim kami menemukan hal seperti itu. Kebalikan kalau misalnya di layanan kesehatan lebih balik ke kayak Amina tadi, kalau misalnya kita tuh sebenarnya dimudahkan dengan adanya teknologi ini, tapi sebenarnya karena teknologi ini juga bisa menimbulkan kekurangannya. Kayak misalnya kalau misalnya layanan kesehatan itu kan ada konsultasi itu akan berkurang kualitasnya karena misalnya distorsi gambar, jadinya pasien kurang bisa mendeskripsikan jelas penyakitnya apa, sehingga diagnosis dokter akan semakin seadanya, maksudnya sesuai dengan apa yang dokter bisa lihat saja gitu. Memang tentu pasti ada keterbatasan ya, baik dari developer maupun dari pengguna sendiri. Nah, tentu kita perlu memperbaiki itu. Nah, untuk kedepannya apa harapan dan tantangan sih yang teman-teman lihat dari hasil lapangan? Mungkin dari yang jaminan sosial itu kan di sini
ada 3 pihak ya yang berkaitan itu, yang pertama pengguna, kemudian dari developer, sama yang ketiga itu adalah dari rumah sakit. Nah, dari kelompok kami juga menemukan suatu hal yang menarik, di mana dari aplikasi jaminan ini mereka kayak mendeklarasikan bahwa cukup dengan menggunakan aplikasi bahwa pengguna itu bisa mengakses kesehatan dan pelayanan kesehatan yang lain ada di rumah sakit. Tapi kenyataannya ketika kami mencari data, bertemu dengan informan, ada juga yang melalui chat, itu bahwa tidak semua pengguna aplikasi itu malah mendapatkan pelayanan yang baik dari rumah sakit. Jadi apa yang dideklarasikan oleh developer itu tidak sejalan dengan apa yang di lapangan. Ada salah satu teman dari informan kami, dia sedang mengalami istilahnya ada kecelakaan dan dia harus segera ke ICU seperti itu, dan dia menggunakan foto dari aplikasi kartunya itu, dia mendapatkan pelayanan yang baik dari rumah sakit. Tapi di kasus lain ada juga yang ada pengguna yang melakukan pendaftaran, dia menggunakan aplikasi, dia datang dengan aplikasi itu tapi tetap ditolak oleh rumah sakit. Padahal aplikasi ini tuh penyediaannya adalah pemerintah, notabene mereka memiliki kekuasaan untuk istilahnya ya menegakkan peraturan. Tapi ternyata di rumah sakit itu bergantung dengan peraturan yang dari rumah sakit itu. Mereka itu ada yang bisa menerima menggunakan aplikasi, dengan foto saja juga bisa, tapi ada yang tetap harus membawa kartunya. Jadi secara offline seperti itu sih. Iya. Kalau dari pelayanan kesehatan sendiri kan aplikasi ini sekarang masih gratis, cuman kedepannya mungkin promo-promonya akan hilang kan. Terus keberlanjutan penggunanya mungkin akan dipertanyakan apakah mereka akan tetap berlanjut dengan hilangnya promo atau mereka tetap menggunakan itu walaupun berbayar. Jadi memang tentu masih ada kendalanya untuk saat ini, dan pasti teman-teman berharap kedepannya akan lebih baik ya dari developernya, dan semoga juga kedepannya pengguna dapat teredukasi secara lebih baik sehingga tidak ada permasalahan-permasalahan seperti yang tadi teman-teman bilang kan. Mungkin dari teman-teman ada tambahan atau mungkin Mbak Zita bisa menanggapi hasil yang ditemukan oleh teman-teman di lapangan? Sebenarnya apa yang teman-teman sampaikan tadi itu adalah sesuatu temuan yang sangat menarik sih menurut saya Mas, karena akhirnya teman-teman bisa melihat bagaimana perubahan perilaku dari pengguna itu memang terjadi akibat adanya intervensi dari teknologi begitu. Dan di situ ternyata juga teman-teman mampu untuk melihat bagaimana akhirnya kendala-kendala yang dialami, baik kendala-kendala teknis maupun substantif gitu. Terutama yang tadi juga disampaikan oleh Anina, bagaimana akhirnya ada nih pengguna yang pakai online terus tiba-tiba dia ketika mau ke rumah sakit ternyata nggak dibolehin gitu. Dan bagaimana ternyata tantangannya pun juga ada yang karena harga, terutama seperti yang dialami oleh temuan dari Vicky sama Ismi, bagaimana akhirnya masyarakat sekarang tuh menjadi cerdas, bisa melihat mana sih aplikasi atau layanan yang akhirnya menguntungkanku dari segi harga dan mana yang tidak gitu. Dan itu kan akhirnya juga mempengaruhi bagaimana sustainability dari si aplikasi ini sendiri ya. Jadi walaupun itu tidak kita bahas, tapi di sini kita bisa melihat itu. Menurut saya dari apa yang teman-teman paparkan tadi, inti dari inovasi ini menjadikan teman-teman menjadi pusat pembelajaran itu menjadi dapat begitu. Karena teman-teman akhirnya memang banyak melakukan eksplorasi Mas. Jadi kalau dari saya sih memang prosesnya teman-teman ini menurut saya sudah keren banget. Dan saya juga sangat berharap akhirnya teman-teman bisa mengkaji secara lebih lanjut, itu sih harapan saya Mas. Ngomong-ngomong soal proses dari teman-teman pada saat melakukan proses turun lapangan ada kejadian-kejadian unik nggak sih atau lucu kan? Atau ada perjuangan khusus nggak sih untuk menemukan informannya? Kalau aku ada sih. Gimana itu? Kan aku aplikasi bimbel online nih, kan ada banyak nih di Indonesia, kan sekarang sedang booming, dan iklannya pun nggak cuma lewat media sosial aja, tapi juga di TV ada, di YouTube ada, di banner-banner juga ada, dan mereka tuh punya brand ambassador yang artis cukup ternama gitu. Nah ternyata beberapa informan itu tergiur pakai aplikasi ini tuh karena brand ambassador itu. Jadi terlepas dari harga yang murah dan fleksibilitinya yang tinggi, tapi juga brand ambassadornya itu juga ternyata sangat mempengaruhi informan, karena memang brand ambassador itu artis ternama dan sedang tren dan naik daun, sedang hit sekarang. Jadi mereka nggak mau ketinggalan biar ikutan hits mungkin ya. Jadi kadang
kayak berasa deket gitu mungkin sama Bisa. pakai aplikasi ini kayak gitu. Jadi seru sih Ada ternyata. fiturnya loh sama brand ambassador-nya, bisa chat brand ambassador. Sayangnya nggak ada. Pak teman-teman mungkin ada temuan menarik? Kalau dari tempat saya sendiri yang Indikos online itu juga kurang lebih sama kayak Ismi. Jadi mereka kayak nge-hire apa namanya ya, influencer gitu kan ya. Dan di Itu tempat kayak influencernya ya? iya, di tempat kita kan ada tuh satu angkatan kita, salah satu influencer juga. Nah dia kadang pernah waktu itu dia mengiklankan tentang salah satu aplikasi Indikos online ini. Terus kemudian teman saya taunya dari situ. Terus mungkin karena dia masih maba dan belum tahu orang ini kayak gimana gitu, jadi kayak masih ke trigger pengen ngikutin sama mas ini nih gitu biar tahu tentang aplikasi ini. Jadi kalau dilihat dari teman-teman tadi kan aplikasinya itu masih berupa pilihan ya. Tadi pengguna itu bisa memilih menggunakan fitur online kah atau tidak, bisa menggunakan konsultasi tes atau tidak. Tempat kami menemukan bahwa ternyata sekarang pembuatan paspor itu sudah diarahkan online semua. Jadi secara konvensional itu tidak boleh langsung. Jadi setiap pemohon pengguna paspor itu perlu menggunakan aplikasi online itu terlebih dahulu untuk mengurus paspornya. Nah itu yang tadi saya bilang di awal agak unik ya. Di satu sisi teknologi itu membantu orang-orang yang istilahnya sudah familiar dengan teknologi, memberikan efisien waktu, tenaga dan lain-lain. Tapi di satu sisi kebijakan ini tuh memotong akses bagi orang-orang yang belum bisa menggunakan teknologi. Nah di tempat kami menemukan hal seperti itu. Dan walaupun informan kami itu berasal dari mahasiswa dan orang-orang yang sudah familiar dengan teknologi, tapi mereka pun mengakui bahwa tapi kita bingung mas kalau misal nanti orang tua kami yang menggunakan karena ujung-ujungnya harus kami yang mengajarkan gitu loh. Nah itu mungkin tantangan sih bagaimana nanti teknologi inovasi itu bisa tidak menutup akses bagi semua orang, justru membuka akses bagi semua orang. Berarti dari perkembangan aplikasi-aplikasi yang sudah disebutkan teman-teman tadi, ada satu poin penting sih yang aku tangkap, yaitu inklusivitas ya. Ya. Jadi kalau bisa bahkan dari yang mereka memang sudah ditujukan untuk menggunakan aplikasi tersebut sampai yang sangat tua diharapkan bisa menggunakannya secara mudah kan. Nah ada beberapa poin sih yang aku bisa sampaikan kalau memang untuk inklusivitas. Yang pertama adalah UI, yaitu user interface yang itu ramah pada teman-teman semua. Yang kedua adalah user experience. Kalau user experience itu yang aku tahu, mungkin bisa teman-teman tambahkan bahwa semisal tombol home-nya di sebelah mana yang bisa mudah dilihat teman-teman, jadi tidak bisa salah pencet dan lain sebagainya, seperti itu. Ada tambahan mungkin dari teman-teman? Ngomong-ngomong soal inklusivitas nih mas, jadi ternyata kan aku tadi udah bilang nih kalau kenapa pakai bimbel online tuh karena harganya lebih terjangkau daripada bimbel konvensional. Nah ternyata ada beberapa fitur yang itu tuh harus kita nambah lagi bayarnya. Jadi kalau dihitung-hitung, kalau dia sering, jadi bayarnya itu ketika saya pengen konsul dengan tentornya. Nah jadi di awal kan tadi udah bayar nih, misalnya under 1 juta sekian gitu kan. Nah tapi di tengah perjalanan saya pakai aplikasi itu ternyata saya nggak mudeng dari penjelasan tentornya, tapi saya harus bayar lagi kayak gitu. Jadi untuk tanya ke tentor tuh saya bayar lagi, yang itu cukup lumayan gitu. Jadi kekurangannya itu sih dari segi inklusivitas layanan gitu. Jadi untuk tanya kita harus nambah biaya lagi yang lumayan kalau dikalikan gitu. Jadi pembelajarannya masih searah, belum dua arah antara siswa dan tentor, tapi masih tentor ke siswa gitu sih. Ngomong-ngomong soal inklusivitas. Kalau layanan kita sendiri untuk aplikasinya mengenai inklusivitas itu sebenarnya cukup bisa dikatakan baik karena aplikasi ini memiliki fitur dan deskripsi yang jelas sehingga semua kalangan bisa dengan mudah mengaksesnya. Berarti artinya saya jadi sedikit nambahin. Artinya akhirnya penggunaan aplikasi itu bisa menjadi memudahkan, tapi sekaligus juga bisa memiliki kendala, terutama bagi teman-teman atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang belum terbiasa begitu. Saya jadi ingat juga ketika saya membaca tulisannya kelompoknya Fauzan terkait dengan layanan pembuatan paspor online ya. Di situ juga ada temuan yang lucu menurut saya. Bagaimana akhirnya waktu untuk
mendaftar itu tidak bisa dilakukan selama 24 jam. Biasanya kan kita berpikir ketika akhirnya ada aplikasi itu setiap waktu kita bisa mendaftar, tapi ternyata enggak. Jadi akhirnya real time itu sendiri pun juga bisa menjadi sesuatu yang kita tanyakan ulang. Bagaimana akhirnya aplikasi itu memberikan layanan itu selama 24 jam, atau jangan-jangan aplikasi pun juga memiliki keterbatasan seperti layanan-layanan konvensional yang ada. Itu juga menurut saya menjadi sesuatu temuan yang menarik sih dari riset yang teman-teman lakukan. Dari pemaparan teman-teman tadi, kita dapat mengambil satu kesimpulan, yaitu bahwa yang pertama, aplikasi memberikan nilai positif pada kehidupan para pengguna, dan yang kedua bisa saja menjadi salah satu tantangan baru bagi pengguna yang masih awam. Nah, kedepannya kita perlu melakukan kajian lebih lanjut pada aplikasi-aplikasi tersebut supaya lebih bagus, terutama pada bidang UI UX yang bisa membantu pengalaman teman-teman pengguna supaya lebih baik. Dan tentu kita perlu melakukan edukasi lebih lanjut pada teman-teman pengguna supaya mereka bisa menggunakannya secara lebih arif. Kedepannya mungkin yang teman-teman harapkan adalah perkembangan aplikasi ini akan membentuk society yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia, dan kedepannya Indonesia akan lebih baik dengan adanya aplikasi-aplikasi yang membantu teman-teman semua. Mungkin sekian talkshow pada kali ini, sampai jumpa di talkshow berikutnya. Sehat selalu, jangan lupa minum air putih untuk semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Try.